literasi digital. Sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih yang ada di pikiran teman-teman saat dengar kata literasi digital? Mungkin beberapa ada yang berpikir tentang bagaimana cara kita menggunakan alat-alat atau perangkat digital, bagaimana cara kita mengakses informasi-informasi yang berada di ranah digital, atau bagaimana kita meningkatkan kemampuan baca itu sendiri demi mendapatkan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, hal-hal yang aku sebutkan di atas itu benar dan memang sesuai dengan konsep literasi digital. Sebelumnya, aku mau menjelaskan secara lebih lengkap dan akurat tentang pengertian literasi digital. Arti literasi digital sebenarnya sangat simpel, yaitu dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis yang dibentuk dalam digital. Atau lebih lanjutnya, ialah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi handphone, komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, dan juga memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, serta tepat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Tapi kalian tahu gak sih kalau literasi digital itu dibagi menjadi 4? Keempat komponen itu adalah digital skills, digital culture, digital ethics, dan juga digital safety. Nah, di sini aku sangat tertarik untuk membahas tentang salah satu komponen tersebut, yaitu digital ethics. Saat ini kita hidup di era digitalisasi atau kondisi di mana saat perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut TIK mengalami kemajuan yang pesat. Sampai hampir semua unsur dalam kegiatan kita sehari-hari didukung dan dipengaruhi oleh adanya digitalisasi. Era digital ini tentunya tidak dapat dihindari dan dihentikan oleh manusia. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyesuaikan diri dengan adanya kemajuan digital ini. Maka itu, di era digital seperti saat ini, pastinya harus diimbangi dengan adanya etika dari setiap individu pengguna perangkat digital. Kenapa kita harus beretika dalam penggunaan teknologi? Dikarenakan dengan adanya etika inilah kita dapat mengatur batasan sikap dan perilaku seseorang di media digital. Dengan adanya moral dan prinsip dalam etika digital dapat mengatur perilaku seseorang. Mereka dapat membuat pilihan dan tindakan yang benar, sehingga perilaku di dunia digital ini membantu masyarakat ke arah yang lebih positif. Adanya etika digital membantu seseorang untuk mengarahkan sikap dan perilaku. Etika menjadi sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan individu atau kelompok-kelompok. Lalu, apa yang terjadi jika etika digital ini tidak kita terapkan dalam penggunaan teknologi? Bisa dipastikan bahwa dunia digital akan menjadi lingkungan yang tidak aman, banyak membawa kerugian, dan sangat berbahaya bagi setiap penggunanya. Kenapa? Karena orang bisa dengan bebas menyalahgunakan informasi, penipuan pun menjadi semakin marak, penyebaran data pribadi, sampai adanya cyberbullying. Nah, aku mau bahas lebih lanjut nih tentang cyberbullying yang sampai sekarang masih banyak terjadi di dalam sosial media, di dalam unsur-unsur teknologi yang pastinya dilakuin sama orang-orang tidak bertanggung jawab dan tidak menerapkan digital ethics dalam penggunaannya. Cyberbullying itu bisa sesimpel saat kita memberi komentar atau postingan yang menyakiti hati seseorang, yang isinya bisa menghina, merendahkan, bahkan juga melecehkan seseorang. Contoh lainnya dari cyberbullying yaitu membuat konten seperti meme, foto, atau video yang menghina dan merendahkan seseorang kemudian membagikannya secara online. Aku harap teman-teman tidak akan pernah turut andil dalam hal-hal yang aku sebutkan sebelumnya ya, baik menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Aku yakin karena pastinya hal-hal itu sangat dihindari sama teman-teman di sini. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut? Benar, pastinya adalah dengan menerapkan digital ethics seperti yang tadi aku udah beritahu dalam setiap tindakan kita di dalam teknologi digital. Menjaga sikap, perilaku dalam teknologi, tidak bertindak seenaknya, atau teman-teman juga bisa melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi penyimpangan dalam berteknologi. Jadi, aku harap teman-teman sudah bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan bersikap secara rasional. Diharapkan dengan pemaparan aku sebelumnya,
teman-teman sudah mulai mengerti lebih dalam tentang pentingnya menerapkan etika dan norma yang sesuai agar dapat mencapai kenyamanan di literasi digital.